Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Raza Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2024. NIM saya 440 324620027. Saya dari kelas Praktikum A Sistem Embedded. Jadi video kali ini saya akan membahas modul 2 yaitu interrupt dan timer. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran untuk modul kali ini. Jadi, modul interrupt dan timer pada sistem embedded berfokus pada transisi dari pemrograman berbasis polling menuju arsitektur event-driven yang lebih efisien. Interrupt memungkinkan prosesor merespon kejadian eksternal secara instan melalui interrupt service rutin atau ISR. Nah, tanpa harus memeriksa status pin terus-menerus, sementara timer berfungsi sebagai peripheral mandiri untuk mengelola pewaktuan presisi, menghasilkan sinyal PWM hingga mengukur frekuensi sinyal di latar belakang. Pemahaman modul ini sangat penting untuk membangun sistem yang responsif, hemat daya, dan mampu menangani tugas real-time dengan akurasi tinggi. Mungkin itu saja sedikit gambaran dari modul ini. Untuk percobaan yang akan saya jelaskan nanti ya, ada 2 ditambah 1 yaitu project. Oke, kamu masuk ke slide selanjutnya yaitu tujuan. Jadi tujuan video ini sendiri adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai arsitektur dan mekanisme kerja interrupt serta timer pada sistem embedded guna meningkatkan efisiensi pemrosesan data secara real time. Fokus utamanya adalah membekali praktikan dengan kemampuan mengonfigurasi unit NVIC dan EXTI untuk menangani kejadian eksternal secara asinkron, serta menguasai parameter prescaler dan auto reload pada hardware timer untuk pewaktuan presisi. Melalui modul ini, praktikan diharapkan mampu mengimplementasikan fitur canggih seperti PWM, input capture, hingga sistem keamanan watchdog timer pada ekosistem STM32 dan ESP32 untuk membangun aplikasi yang responsif dan robust. Oke, selanjutnya yaitu konsep dasar interrupt dan NVIC. Nah, interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan prosesor menunda eksekusi program utama untuk menangani kejadian mendesak melalui interrupt service routine atau ISR. Pada arsitektur modern seperti STM32, pengelolaan ini dilakukan oleh NAS Vector Interrupt Controller atau NVIC yang menggunakan vector table sebagai daftar alamat memori untuk setiap handler. Sementara itu pada ESP32, sistem menggunakan interrupt matrix yang lebih fleksibel untuk memetakan sumber interrupt dari berbagai peripheral ke CPU core yang tersedia. Selanjutnya, external interrupt atau EXTI dan konfigurasi. Jadi, external interrupt atau EXTI memungkinkan pin GPIO memicu proses interrupt berdasarkan perubahan sinyal elektrik di luar chip. Konfigurasi utamanya melibatkan pemilihan trigger mode, yaitu rising edge atau saat sinyal naik, falling edge atau saat sinyal turun, atau juga ghost edge. Penanganan EXTI sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan respons cepat seperti pembacaan sensor atau deteksi tombol tanpa melakukan polling yang membuang siklus CPU. Oke, selanjutnya, hierarki interrupt, yaitu priority dan nesting. Jadi dalam sistem yang kompleks, beberapa interrupt bisa terjadi secara bersamaan, sehingga diperlukan priority grouping. Konsep nest interrupt memungkinkan interrupt dengan prioritas lebih tinggi untuk menyala ISR yang sedang berjalan dari interrupt berprioritas rendah. Pengaturan preemption priority menentukan siapa yang berhak menyala, sedangkan subpriority menentukan urutan eksekusi jika 2 interrupt terjadi pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya, arsitektur timer, yaitu prescaler dan auto reload. Jadi timer pada dasarnya adalah counter yang beroperasi berdasarkan pulsa clock system.
Komponen utamanya adalah periscaler yang berfungsi membagi frekuensi clock masukan agar counter berjalan lebih lambat, serta auto reload register atau ARR yang menentukan nilai maksimum sebelum counter kembali ke nol atau overflow. Kombinasi keduanya memungkinkan kita menciptakan jeda waktu atau delay yang sangat akurat atau menjalankan fungsi periodik secara mandiri. Selanjutnya, mode operasi timer dan PWM. Jadi timer tidak hanya berfungsi sebagai penghitung waktu sederhana, tetapi juga memiliki mode canggih lainnya. Input capture digunakan untuk mengukur frekuensi atau lebar pulsa sinyal masuk, sedangkan output compare digunakan untuk memicu aksi saat counter mencapai nilai tertentu. Salah satu implementasi paling populer adalah pulse width modulation atau PWM, yang memanipulasi rasio lebar pulsa untuk mengontrol kecerahan LED atau maaf, kecepatan motor DC. Selanjutnya adalah watchdog timer atau WWDG dan WWDG. Nah, watchdog timer berfungsi sebagai sistem keamanan untuk melakukan reset otomatis jika perangkat lunak mengalami freeze atau deadlock. Independent watchdog atau IWDG memiliki clock mandiri sehingga tetap bekerja meskipun clock utama gagal. Ideal untuk mendeteksi kegagalan total, sedangkan window watchdog atau WWDG lebih ketat, di mana aplikasi harus memberi makan atau refresh counter dalam jendela waktu tertentu agar sistem tidak dianggap error. Nah, selanjutnya perbandingan arsitektur, yaitu STM32 dan ESP32. Meskipun pada dasarnya sama, kedua platform ini memiliki perbedaan implementasi yang signifikan. STM32 sangat bergantung pada struktur NVIC yang terintegrasi erat dengan core ARM Cortex-M untuk latensi rendah. Di sisi lain, ESP32 menggunakan interrupt matrix yang memungkinkan perutuhan sinyal ke salah satu dari dua core-nya atau dual core, memberikan fleksibilitas lebih tinggi namun dengan manajemen konkurensi yang lebih kompleks pada level RTOS. Nah, karena penjelasan materinya cukup sampai saat yang ini saja, akan saya lanjutkan dengan percobaan-percobaan yang akan saya jelaskan. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua percobaan dan satu project. Oke, langsung saja kita beralih ke VS Code. Saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Nah, di sini pertama kita buka VS Code yang terlebih dahulu, lalu kita open folder. Kita buka folder dari program yang sudah kita buat. Ini sudah saya buka. Kita buka main.cpp-nya. Nah, ini untuk tampilan dari si programnya sendiri. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk percobaan yang pertama yaitu menggunakan STM32. Nah, tujuan dari percobaan yang pertama ini, jadi STM32 itu sebagai otaknya lah, yang mengendalikan LED dan push button, serta terdapat LCD juga untuk tampilan monitornya seperti itu. Nah, jadi untuk pin LCD-nya sendiri yaitu pada PC13, untuk pin push button-nya sendiri yaitu pada PA0. Nah, sini juga ada aktif dalam waktu 10 detik dan idle dalam waktu 20 detik. Nah, maksudnya aktif dan idle ini apa? Jadi untuk aktif ini ketika program sudah diupload ke STM32 dalam kondisi aktif, push button itu dapat merubah nyala dan mati LED yang dapat nyala dan mati. Jadi ketika push button ditekan, LED akan menyala ataupun mati. Sedangkan nanti kalau sudah lewat 10 detik dari kondisi aktif,
yang setelah itu memasuki kondisi idle yang berlangsung selama 20 detik, si push button ini tidak berfungsi. Jadi kondisi idle ini mengabaikan trigger dari si push button. Oke, kurang lebih tampilan keseluruhan programnya tampak seperti ini ya. Nah, untuk video demonstrasinya sendiri seperti ini. Nah, ini untuk videonya sendiri. Nah, ini ada LCD. Ini sedang memasuki mode idle ya, ada keterangannya di sini. Ini STM32, terdapat kabel jumper juga, terdapat resistor, dan terdapat push button. Oh iya, dan untuk LED-nya sendiri kita menggunakan LED internal ya, jadi kita mengenalikan LED dari milik STM32 ini sendiri. Jadi kita tidak menggunakan LED eksternal ya. Yang eksternal cukup LCD, resistor, dan push button, serta kabel jumper. Jadi kita mengendalikan si LED internal ini menggunakan push button. Dan untuk keterangan kondisinya akan tampak pada LCD ini dalam kondisi idle. Setelah 20 detik, lalu memasuki kondisi aktif ya, tampak di sini juga. Jadi ketika push button ditekan, kita dapat mengendalikan si LED untuk nyala dan mati. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Untuk aktifnya tadi selama 10 detik. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Kita buka file main.cpp-nya. Kita untuk percobaan yang kedua ini kita menggunakan ESP32. Nah, untuk logika jalannya program ini sendiri sebenarnya sama dengan STM32. Nah, yang membedakannya adalah untuk program dari STM32 dan ESP32 itu berbeda ya untuk penggunaannya. Karena itu programnya sendiri juga berbeda. Hanya saja logika bekerjanya juga sama. Nah, untuk pin LED-nya sendiri pada SP32 menggunakan pin nomor 2, untuk push button-nya sendiri menggunakan pin nomor 4. Di sini I2C SDA-nya pada pin 21, I2C SCL-nya menggunakan pin 22. Nah, untuk modenya aktif dan idle-nya kurang lebih sama ya. Untuk aktifnya menggunakan 10 detik, untuk idle-nya menggunakan 15 detik. Sebenarnya untuk idle-nya ini, mode idle-nya ini bisa dikurangi ya kalau dirasa terlalu lama. Oke, kurang lebih keseluruhan programnya tampak seperti ini ya. Untuk logika bekerja dari programnya itu masih sama. Ketika mode aktif, tombol push button juga akan bekerja untuk mengendalikan si LED. Sedangkan mode idle akan mengabaikan trigger dari si push button. Jadi LED akan menyala terus seperti itu, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan programnya. Kita memasuki video demonstrasinya. Nah, jadi untuk videonya sendiri tampak seperti ini. Ini ada ESP32, ada push button, resistor, kabel jumper, dan LCD. Nah, ini untuk tampilan keterangan pada LCD-nya ya, menampilkan kondisi apakah aktif atau idle, dan terdapat juga kondisi on-off-nya dari LED, terdapat juga timernya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini LED menyala dalam kondisi idle. Nah, setelah memasuki kondisi aktif dan push button ditekan, maka kita dapat mengendalikan si LED. Oh iya, lupa saya jelaskan. Untuk output atau serial monitor pada percobaan 1 dan 2 atau STM32 dan SP32 tadi, itu tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah di running tampilannya akan tampak seperti ini. Jadi kita sudah programnya hingga errornya tidak ada dan berhasil diupload, lalu tampilan outputnya atau serial monitornya akan tampak seperti ini. Ini berlaku untuk STM32 dan SP32.
Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk percobaan yang kedua. Oke, kita lanjut ke percobaan. Maaf, ya dapat disebut juga percobaan ketiga atau project. Kita sebut project saja ya. Jadi kita buka ini main.jpp-nya. Nah, untuk programnya sendiri seperti ini. Untuk logika bekerjanya sedikit berbeda karena terdapat modifikasi dari program-program yang sebelumnya. Untuk proyekan ini kita menggunakannya STM32 ya. Nah, jadi pada project ini bertujuan untuk mengendalikan, maaf, iya benar, benar untuk mengendalikan LED, tapi triggernya dari sensor DHT22. Jadi ketika kita sudah mengatur set pointnya dan suhu melewati set point, maka LED akan menyala. Dan nanti keterangannya akan tampilkan pada LCD untuk suhu, kondisi LED on atau off, dan masih ada lagi akan saya tampilkan pada video setelah ini. Jadi kan saya jelaskan programnya terlebih dahulu ya. Untuk pin DHT dua-duanya sendiri, pin datanya pada PA1, ini ya PA1. Untuk selanjutnya ada ini programnya untuk pengendalian itunya ya, suhu untuk menampilkan suhunya. Oke, kurang lebih tampak seperti ini ya. Jadi triggernya nanti si pengendalinya itu dikendalikan oleh DHT22 yang akan mempengaruhi dari si LED. Kayak kurang lebih seperti itu. Dan nanti setelah kita berhasil uh, membetulkan program menggunakan ini, set pada VS Code-nya yang terhubung dengan AI juga, lalu errornya sudah tidak ada semua, setelah itu kita upload ke STM32-nya. Setelah berhasil, nanti untuk tampilan output atau serial monitornya kurang lebih juga mirip-mirip ya dengan yang sebelumnya. Jadi setelah diupload akan sukses. Nih, project has been successfully update. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Serial monitornya sendiri akan menampilkan eh, suhu dan kondisi on-off-nya dari LED. Tampilannya itu sebenarnya sama dengan LCD ya. Yang ditampilkan dengan LCD dengan serial monitor itu sama. Itu juga berlaku untuk percobaan 1 dan 2 yang sebelumnya saya jelaskan, SM32 dan ESP32 itu. Serial monitornya juga sama, menampilkan apa yang ditampilkan pada LCD. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ke penjelasan programnya, kita berlanjut ke video projectnya. Nah, untuk video projectnya sendiri seperti ini. Terdapat di HT22, push button, STM32, LCD. Ada LED, tapi LED-nya kali ini kita letakkan eksternal. Oh iya, di sini juga ada buzzer sebagai tambahan. Jadi ketika suhu sudah melewati set point, pada di HT22 sudah melewati set point, LED akan menyala dan buzzer akan aktif. Jadi buzzer itu fungsinya untuk mengeluarkan suara ya teman-teman. Jadi ketika kondisinya aktif, buzzer itu akan mengeluarkan suara kurang lebih seperti itu. Ini akan saya aktifkan. Buzzer. Jadi ada suara tit gitu ya. Itu adalah suara dari buzzer. Nah ini untuk LCD. LCD-nya menampilkan kondisi suhu, kondisi LED, dan buzzernya. Ketika suhu di atas 35. Nah ini ya teman-teman. Temperatur, ya kurang lebih seperti ini. Monitor suhu yang ditampilkan pada LCD. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan videonya serta programnya. Ya, itu saja untuk penjelasan percobaan dan project. Kita kembali lagi ke PPT ya.
Selanjutnya ada, oh, di sini kan kesimpulan. Saya ada tambahan terlebih dahulu ya sebelum saya menjelaskan kesimpulannya. Jadi, rangkuman keseluruhan dari rangkaian praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai manajemen event dan pewaktuan pada sistem embedded melalui implementasi interrupt dan timer. Jadi, mahasiswa mempelajari cara mengonfigurasi peripheral agar sistem tidak lagi bergantung pada metode polling yang tidak efisien, melainkan menggunakan ISR untuk respon instan terhadap perubahan eksternal. Selain itu, penggunaan timer untuk menghasilkan sinyal PWM dan manajemen keamanan melalui watchdog memberikan gambaran utuh bagaimana membangun sistem yang responsif, akurat, dan tangguh. Nah, untuk kesulitannya sendiri, yaitu kendala utama yang sering dihadapi adalah terjadinya fenomena bounce pada interrupt tombol eksternal yang menyebabkan ISR terpicu berkali-kali secara tidak sengaja. Jadi masalah ini dapat diatasi dengan menerapkan teknik debouncing, baik melalui penambahan kapasitor secara hardware maupun pemberian jeda waktu kecil atau delay logic di dalam kode program. Kesulitan lain muncul pada sinkronisasi prioritas interrupt yang kompleks yang diselesaikan dengan melakukan pemetaan ulang pada tabel priority grouping di NVIC untuk memastikan tugas yang paling kritis selalu mendapat prioritas utama. Nah, oke, saya akan bacakan ya untuk kesimpulannya. Jadi secara arsitektur, STM32 unggul dalam hal determinisme dan latensi interrupt yang sangat rendah berkat integrasi NVIC pada core ARM-nya, menjadikannya sangat handal untuk kontrol industri yang presisi. Di sisi lain, ESP32 menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi melalui interrupt matrix dan kemampuan multi-core, di mana interrupt dapat dipetakan secara dinamis ke core yang berbeda. Dalam hal timer, STM32 menyediakan fitur hardware yang lebih kaya untuk aplikasi motor, seperti Advanced Timer. Sedangkan SP32 lebih praktis untuk aplikasi IoT yang membutuhkan integrasi software yang cepat melalui framework SPIDF atau Arduino. Nah, untuk saran saya, untuk pengembangan kedepannya disarankan agar praktikum menyertakan pengujian interrupt pada kondisi high load untuk melihat sejauh mana stabilitas sistem tetap terjaga melalui. Selain itu, materi mengenai penggunaan DMA yang dikombinasikan dengan timer perlu ditambahkan, karena hal ini merupakan standar industri untuk memindahkan data dalam jumlah besar tanpa membebani kinerja CPU. Penggunaan logic analyzer juga sangat disarankan untuk memvisualisasikan perbedaan waktu antara pemicu eksternal dan respons ISR secara nyata. Oke, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.